Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada pengajian pertama kemarin sudah kami sampaikan sebuah motivasi dari Rasulullah bahwa untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi itu baru dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar yang masih melekat pada badan dan jiwa kita juga tetap dapat dihapuskan. Caranya dengan mengikuti prosesi Ramadan sejak awal sampai akhir dengan penuh semangat tanpa melepaskan iman dan wahtisaban. Kalau dosa-dosa kecil tadi baru dihapus dengan puasanya. Kan kalimatnya man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, itu baru puasa yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa besar harus dengan amalan-amalan selain puasa yang ada di dalam bulan Ramadan, mulai dari takjilan, sholat tarawih, tadarus, kuliah subuh, dan amalan-amalan lain, baik amalan besar maupun amalan kecil, termasuk amalan-amalan yang berbarokah. Nah, semuanya Bapak Ibu dalam rangka mendapatkan derajat kemuliaan yang tertinggi. Namanya apa adik-adik? Takwa. Terus Ibu berarti pun paham ya? Disampun atau mau pengajian? Apun paham. Dengan kata lain, takwa adalah tujuan kita diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Nah Bapak Ibu, takwa itu sendiri banyak pengertiannya. Di antaranya adalah terbebas, terjaga, terpelihara dari siksa api neraka. Neraka itu apa? Neraka adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Padahal kita hidup di dunia banyak tidak enaknya ya Bapak Ibu ya. Itulah neraka. Ketika perasaan kita susah, gelisah, gundah gulana, cemas, khawatir, was-was, sedih, bete, apalagi itu semuanya adalah neraka. Kalau begitu Bapak Ibu, neraka ada dua macam, neraka akhirat dan neraka dunia. Neraka akhirat ada 7, kita bahas di lain waktu. Neraka dunia Bapak Ibu adalah hal-hal apa saja yang membelenggu kita. Kita merasa terbelenggu, beban yang berat, itulah neraka. Dan neraka dunia Bapak Ibu jumlahnya lebih banyak daripada neraka akhirat. Kan neraka akhirat cuma 7. Ada sakor, ada jahanam dan macam-macam. Sedangkan neraka dunia lebih banyak lagi. Tetapi Bapak Ibu, dari sekian banyak neraka dunia, kalau kita kelompokkan akan menjadi 5 neraka atau 5 belenggu. Dari belenggu yang paling ringan sampai belenggu yang paling berat. Tunggal deh, belenggu yang paling ringan atau neraka yang paling ringan adalah belenggu alam.
Alam semesta Bapak Ibu, udara, iklim, cahaya, angin itu semua dapat membelenggu manusia, walaupun pada hakikatnya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Cahaya sinar matahari, bulan kan gratis, tapi dapat membelenggu manusia. Hujan itu rahmat, ja'a rahmatullah. Orang Jawa bilang Jawa itu dari kata ja'a rahmatullah. Tapi dapat membelenggu manusia kalau jumlahnya terlalu banyak, sehingga mendatangkan banjir bandang. Asap itu juga bisa membelenggu. Setahun yang lalu puasa kita dihantui dengan ad-dukhan, asap hitam pekat. Itu juga belenggu, tapi itu belenggu yang paling ringan, itu neraka yang paling ringan. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa membebaskan diri dari belenggu alam. Bagaimana caranya? Dibutuhkan akal pikiran, kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Contohnya di dalam masjid ini mungkin kita merasa gerah, sumuk, maka dibutuhkan kreativitas, kipas ya. Kesal tangannya wonten sing mudhun niku wonten dulu. Potensi dereng panas, ya mungkin kapan ya masjidnya perlu dipasangi AC. Ini juga sudah AC, angin jendela. Ya, maka infaknya yang banyak Bu, infaknya yang banyak, apalagi bulan Ramadan. Ikhlas tapi yang banyak. Kalau ikhlas sedikit sudah biasa. Pokoknya yang penting ikhlas ya, asal banyak. Insya Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Dengan infak 1000 nanti dapat 10.000. Dengan infak 10.000 nanti dapat 100.000. Dengan infak 100.000 nanti dapat 1 juta. Tidak percaya monggo dibuktikan. Biar bisa beli AC. Nanti kalau tidak AC Bu, beli lagi CCTV. CCTV di mana-mana sudah pakai CCTV Bu. Jadi maka tak kira yang mobil diparkir ngajeng-ngajeng kan aman kayak CCTV ini. Ini belenggu alam. Itu saja ada yang merasa berat loh Bapak Ibu. Ya nyatanya tadi penuh jamaahnya, sekarang mulai menyusuk. Hawanya pripun pengennya tidak segera mulai menemani bantal guling dan sebagainya. Padahal buatan parah dulu, buatan parah. Ada beberapa hukum tidur Bapak Ibu. Tidur itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Di luar bulan Ramadan tidur mubah, boleh saja tidur, boleh tidak. Itu 1 jam sebelum Jumatan, 1 jam sebelum sholat zuhur. Itu boleh tidur, boleh tidak. Hukumnya mubah. Apabila dilakukan di bulan Ramadan, amalannya berpahala sunnah. Tidur setelah Jumatan atau tidur setelah zuhur sampai menjelang asar itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan pada bulan Ramadan, pahalanya seperti amalan wajib. Pahalanya bukan tidurnya, oleh kontrol terus. Tapi harus memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. 1 jam sebelum zuhur atau 1 jam setelah zuhur. Anda milih kabeh bablas ora salat zuhur. Kok bosan parang milih pundi sing mubah napa sing sunah. Sing wajib nggih wonten. Tapi bagi Rasulullah jenengan mengikuti boleh, boleh juga tidak. Selepas sholat Isya Nabi segera berbaring biar malamnya bisa bangun menunaikan sholat malam. Itu Nabi. Yang dilarang Pak, yang dilarang ada 2, tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Hati-hati, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan barang siapa tidur setelah subuh akan disempitkan rezekinya, dan barang siapa tidur setelah asar akan didekatkan kepada gila. Jangan coba-coba, saya sudah membuktikan Bu kaya wong edan tenan. Cukup saya saja yang jadi korban, dengan tidak saya ikut-ikutan.
Kula nate turu bar asar, melek jam 5 bungkut kebukan kula dadak godhog banyu wadus nganggo seragam langsung mangkat nganggo helm. Dilalah lali kurang mau kemana ya? Ya mau kerja nih, sebentar lagi terlampau bangunnya jam 5 ya. Ini jam 5 sore ya? Ya Allah jam 5 sore. Ajeng ke kantor pembantu kan lebih telat. Itu terjun gara-gara habis asar Bapak Ibu. Boten malam. Penelitian terakhir tidur setelah subuh jangan coba-coba. Ternyata mendatangkan penyakit yang namanya stres dan stroke. Secara medis saya tidak bisa menjelaskan karena kalimatnya panjang sekali, banyak unsur-unsur kimia dan kedokteran saya nggak apa. Tapi kesimpulannya tidur setelah subuh mendatangkan stres dan stroke. Apalagi Bapak Ibu, di setiap 2 waktu subuh dan asar Allah menurunkan 2 malaikat. Dalam hadis dikatakan tidak pernah Allah menurunkan ketika subuh dan asar kecuali 2 malaikat. Malaikat yang kanan mendoakan kepada setiap manusia, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada orang yang berjamaah subuh. Sedangkan malaikat yang sedang mendoakan, ya Allah, musnahkanlah seluruh harta orang-orang yang tidak berjamaah subuh atau yang tidak melakukan sholat subuh atau yang tidur setelah subuh. Nah, untuk bilangi dari itu malaikat sendiri ini sih kejem ini. Singkanan pengapian malah mendoakan. Subhi Abdul Qadir sanes Pak Suwindi itu menguraikan malaikat turun ke bumi pada saat subuh dan asar waktunya pendek, hanya 12 menit. Maka bersegeralah mengikuti jamaah sholat subuh yang kira-kira waktunya hanya 12 menit. Setelah itu malaikat kembali kepada Allah memberikan laporan, ya Allah, lapor yang berjamaah pagi ini di Masjid Firdaus Salam adalah dan orang-orang inilah yang mendapatkan amalan barokah. Yang terlambat atau yang tidak kebagian dalam durasi 12 menit amalannya biasa-biasa saja. Begitu pula waktu asar. Akan Bapak Ibu, dan ini kadang terasa berat, mungkin adem, mungkin sumu, mendidih, yaitu namanya belenggu alam. Cara mengatasinya harus kreatif, inovatif, dan kadang kita boleh teriak, Bu. Wah, abot banget ya orang jamaah. Allahu Akbar, harus semangat, harus menang. Ya, seperti itu. Kalahkan diri sendiri. Itu baru belenggu yang pertama Bapak Ibu. Lanjut ya. Belenggu yang kedua yang lebih berat daripada belenggu alam adalah belenggu masyarakat. Masyarakat Bapak Ibu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup sekampung itu bisa menjadi belenggu atau neraka bagi kita. Memang manusia sebagai makhluk zoopolitiken, makhluk yang selalu bergantung kepada orang lain, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Coba yang bisa hidup sendiri ngacung, nggak ada. Semua membutuhkan pertolongan orang lain. Saya guru akuntansi Bu, tapi hampir tidak pernah ngajari anak saya les akuntansi. Mau bertakan anak kula niku. Sehingga SMA, kula malah jarang ngelasi anak kula malah ngelasi anak wong liya. Anak kula malah les karo guru liya. Itulah yang disebut zoopolitiken. Dukun sunat, nate weruh ibu nyunati dhewe. Ya, mesti disunati orang lain. Dukun bayi, ngapa nate nglarike dhewe, pasti dibantu orang lain. Ini Pak Subogi bekam sendiri, wangel. Mesti dimintakan bekam orang lain. Dan yang tidak terbantahkan adalah jenazah. Apapun akan jenazah mandi sendiri, pasti dimandikan orang lain. Oh, nikah saja dinikahkan nggak bisa menikahkan sendiri. Artinya kita butuh pertolongan orang lain. Dan Nabi pun mengajarkan bermasyarakat. Semua orang bermasyarakat, semua Nabi bermasyarakat. Kalau ada orang hidup sendiri, maka akan menjadi mangsa serigala. Serigala akan selalu mencari mangsa yang terlepas dari golongannya. Maka berjamaah, bermasyarakat hukumnya wajib.
Tetapi Bapak Ibu, karena neraka, karena masyarakat bisa menjadi neraka, maka kita juga perlu menghindar. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Sibgoh ya. Apabila kita melihat kemungkaran di masyarakat, maka kita harus membebaskan diri dari belenggu masyarakat. Kalau kita tidak bisa membebaskan diri dari belenggu masyarakat, atau justru kita terbawa arus di masyarakat, itu namanya kita sudah menceburkan diri kita pada neraka masyarakat. Dan caranya bagaimana membebaskan diri dari belenggu masyarakat? Nabi mengajarkan 3 tahapan Bapak Ibu. Apabila engkau melihat kemungkaran di masyarakat, maka rubahlah dengan tanganmu. Wabi jadi. Apabila dengan tangan tidak mampu, wabi lisan dengan lisan. Dan bila dengan tangan tidak mampu, wabi kolbi dengan hati. Tapi ingat, dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Tidak ada nilai jihad, pasrah, menyerah. Tapi itu lebih baik daripada terbawa arus. Syukur bisa berjihad. Ini harus urut Bapak Ibu. Yang pertama berdakwah dengan tangan. Tangan itu sendiri ada 2 macam. Tangan dalam arti al-yadu, betul-betul tangan ya, betul-betul tangan. Jadi dibutuhkan kekuatan fisik, gelut kalau perlu, tarung dalam rangka menyampaikan kebenaran, membela keadilan. Tapi sekarang sulit di negara kita. Negara kita supremasinya hukum, walaupun kadang hukum diputar balikan. Sulit kalau di negara kita. Jadi apa saja kalau kita menang bertarung di negara kita, ya tetap salah. Padahal dulu Nabi mengajarkan. Dulu teori pendidikan, saya masih ingat ketika saya kecil, guru ngampleng siswa boleh tidak? Boleh dulu waktu saya sekolah. Saya pernah dikampleng guru saya, Bu. Kelas 3 SD, Pulau Tesi Kalingan, mengerjakan soal matematika di papan tulis. Pulau tak tulis 3 kali 4. Pak Budin, dulu belum Pak, masih anak-anak. Pak Budin maju, tak isi 3 kali 4. Tak isi pinten 100. Wah, guruku langsung masuk pulau dikeplak sirai, Bu. Padahal nganggo aki tengah-tengah pulau kalingan aki warna kuning. Pulau semaput, lepek. Ini bukan semaput, ini pulau pura-pura semaput. Akhirnya aku tangi dikampleng meneh. Tak kali aku pura-pura semaput. Digotong-gotong gowone UKS, KI wetan, KI jajan, orang baru pelajaran. Wah. Kulo terus jadi pun pinter kali guru. Nek kulo tangi keplak tangi mending pura-pura semaput kan gurune wedi dikira mati. Karep kulo, Bu, ya ora matur ngampleng nggih, mbok takon niki Pak Budin kok 3 kali 4 100 kok ngendi? Ayo ora takon niki gurune langsung ngampleng. Kulo tak isi 100 mergone bapak-bapak niku bar ndelok update foto. Zaman riyen ngene kula ngajeng sekolah wonten update foto tahun 75, Bu, 3 bin 4 niku 100 update foto. 4 kali 6 200. Kulo tak isi karepku iki guyon. Guruku nesu langsung ngampleng. Tapi saya juga nggak protes, belum ada. Kulo lapor bapakku malah tambahin kampleng sisan. Kalau gurunya ya guyon lah, malah kampleng sisan. Bapakku ya ora protes, malah gurunya hibah. Itu teori pendidikan yang dulu. Sekarang jangan coba-coba. Kepala sekolah SD di Bantul, Bu, ada yang diperkarakan gara-gara ngampleng ngritik. Orang apa mung jikit. Bocah ora trimo lapor wong tuane ora trimo lapor ombudsman. Terus kepala sekolah diminta ganti rugi 500.000. Ala mung diciwit lapor 500.000. Koncone ngerti golek duit gampang banget. Terus sesuk tak nakal. Tenang kepala sekolah ora sabar jiwit lapor meneh 500 meneh. Cacil-cil kok gampang golek duit lapor-laporan 500.000. Nah, ini malah tambah jelek kondisi seperti ini. Caca itu kurang ajar, pura-pura nakal dikampleng 500.000, 1 juta. Ini teori pendidikan yang sekarang seperti ini. Gak tahu lagi. Tapi memang dulu boleh dan benar-benar aliyah tuh pakai tangan. Nabi Ayub
pernah diuji oleh Allah dengan penyakitnya yang namanya lepra atau kusta ketika itu 8 tahun lamanya. Begitu sabar dia. Istrinya Bu yang kadang kurang sabar. Di tengah kesabaran suaminya, istrinya nyeletuk, ya suamiku, panjenengan kan Nabi kan doanya nggak pernah meleset. Kenapa tidak minta kepada Allah saja supaya disembuhkan dari sakitnya? Mendengar ucapan istrinya begitu, spontan Ayub mengatakan kepada istrinya, istriku, besok kalau aku sembuh, kamu akan aku pukul 100 kali. Ucapannya didengar malaikat. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya sembuh juga penyakit Nabi Ayub. Ditagih oleh malaikat, ya Ayub, ingatkah dulu janjimu? Jadi apa ya malaikat? Lalu Nabi Ayub, malaikat ingatkan, dulu kamu pernah mengatakan kalau sembuh akan kamu pukul istrimu 100 kali. Oh iya. Dia nggak nadar Bu, ditagih malaikat, ayo pukul istrimu. Ayub nggak tegar, istrinya sudah merawat 8 tahun masa harus dipukul. Pikir-pikir, akhirnya menemukan cara. Dia kan pinter ini, Nabi yang pinter kalau Nabi goblok. Nabi orang yang terakhir nggak, rapotnya Nabi orang dulu. Nabi Ayub pinter Pak Bu, cari rumput kering, jumlahnya 100, diikat jadi 1. Terus dipukulkan ke istrinya 1 kali pelan-pelan, milih daerah yang tidak terasa sakit. Tuh, kan sama saja toh Bu. Tidak perlu 100 kali plak, cukup sekali pelan-pelan. Nadarnya terbayar, Nabi Ayub tidak berdosa dan tidak menyakiti istrinya. Ngaten nggih Pak Bu, ini pinternya Nabi Ayub. Sekarang bagaimana cara menghadapi anak kita yang enggan melaksanakan sholat? Nabi mengajarkan, ajarilah anakmu sholat ketika sudah usia 7 tahun. Bila sudah usia 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah. Pukul beneran, bukan main-main. Kenapa? Mumpung masih kecil. Kalau sudah besar, jenengan pasti tidak berani mukul. Cobi, anak jenengan sebut SMA, wani mukul mboten, ora wani, kalah diajar anaknya. Sing mahasiswa urung gelem salat jenengan arep mukul, ora wani. Mahasiswa ilmiah ngejak diskusi padu barang, ora wani. Napa malih putrane jenengan pun kerja kabeh. Ben sasi ngirimi jenengan, dilala ora salat, jenengan ngandani salat ora dikirimi. Mergone napa terlanjur. Maka benar Nabi mengatakan sejak awal, mumpung masih kecil, mumpung 10 tahun, benar-benar dipukul agar sholat dipaksa, digeret yang perlu. Nek boten mesti angel sholat karena sudah terlanjur besar. Cuma daerah yang dipukul tidak sembarangan, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul muka, kepala, panggil, hidung nggak boleh. Biasanya sih dipukul apa Bu? Bokong, dicetok napa dicetit, cetit itu cilik, cetok gede, plak ya apa-apa. Lebih baik lagi sebelum mukul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memukulnya memakai hati ilahiyah dengan ayat Allah, tidak pakai emosi. Insya Allah memukulnya tidak menimbulkan dendam, anaknya taat dan sebagainya. Saged mari nek jenengan ajeng mukul maca Al-Fatihah. Al-Fatihah rampung putrane pun mlayu. Nek gelem Yasin 83 ayat. Amin musuh. Aku mati lho Pak, diyasinke. Nah ini nih, ngapunten Ibu nggih, mohon maaf. Ini di masyarakat sering menjadi salah paham. Yasin bukan untuk orang meninggal Bu. Saya tidak pernah menemukan ayat hadis yang Yasin digunakan untuk membunuh orang biar mati. Kalau niku ping pinten nggih jam 2 bengi didodok tangga kula, Pak Asin kula tulung. Anu kowe, asibah kula pun senang kemis diwacake Yasin. Wah, iki payah salah paham ini. Baik, enggak apa-apa saya berangkat. Ini kula ceramahin 5 menit 10 menit tak ceramahin.
Bapak Ibu, kita mari bersama-sama membacakan surat Yasin untuk saudara kita, tetangga kita, Mbah Darmo. Tetapi untuk kebaikan kita bersama. Kalau nanti ternyata setelah dibacakan Yasin ternyata meninggal, alhamdulillah. Berarti Allah memberikan kesempatan cukup sampai diri saja berdosanya, nggak perlu nambah lagi dosanya. Dan bagi keluarga yang ditinggal tidak direpotkan. Dan Bapak Ibu, bila ternyata nanti dibacakan surat Yasin ternyata tidak jadi meninggal, ya alhamdulillah, keluarganya masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan bagi yang tidak jadi meninggal masih diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikannya. Kan saya sedoyo nggih, bukan mau mateni. Wonten rancang kula teng Pringgo Kusuman Guru Pramuka niku ngoyak-ngoyak kula, Pak Sis nyuwun kula nggih macake Yasin. Apa ya? Ibu kok mati-mati ya. Iki mesti golek waris iki. Ya wis ora apa-apa, bismillah, kula teko nggo pasukan 10 pemuda maca Yasin bareng-bareng kali kula. Dilala mboten mati, Bu. Besok saya datang lagi habis sisa tambah pasukan 20 pemuda baca Yasin lagi. Ya ora mati ya. Hebat ini. Ibunya sakti tenang ini. Malam yang ketiga tak bacakan Yasin lagi, sombong pasukan tambah lebih banyak lagi 30 pemuda Yasinnya mocone ping turunan jadi 90 Yasin. Wah hebat Kak, ampuh ibu yang mati-mati. Ternyata jam 10 paginya baru meninggal. Teman saya ngoyak-ngoyak, saya Pak Sis, apa Mas? Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak, sudah meninggal. Ini bisa tak laporkan pengadilan Yasin. Seolah Yasin digunakan untuk membunuh orang. Sayangnya belum ada pengadilan Yasin. Yasin bukan untuk membunuh orang. Nah ini Bapak Ibu yang perlu diluruskan di masyarakat. Ini juga termasuk belum Bu. Nah aliyah itu tadi pakai tangan ya. Tambah satu lagi sekedar Bu, ini masih belum yang kedua. Pengertian tangan yang kedua adalah power, kekuatan, jabatan. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar kekuatannya untuk berdakwah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, di masyarakat kita orang yang punya jabatan saja tidak mampu berdakwah, apalagi yang tidak punya jabatan. Sekarang kan banyak orang-orang yang punya jabatan takut berdakwah karena takut kehilangan posisi, takut kehilangan kekuasaan. Ibu, ngapunten, pertama kali saya tinggal di Yogyakarta tahun 86, ngapunten ini. Saya aslinya Tegal, Bu. Ngomongnya kasar, bahasanya ngapa-ngapa. Mula seneng jadi wong kasar, timbang jadi malu halus. Kula daerah rapat teng Kecamatan Danurjan tahun 86 tes kalian mboten. Kecamatan sinten. Kula lapor karena ada tradisi yang sama tapi sedikit berbeda dengan kampung saya di Tegal, Pak. Ning kula nek wonten Sripan di Jolaya, Yasinan, teng Jogja ki Yasinan. Ning Yasinannya 2 kali. Ada yang habis isya, ada yang jam 12 malam. Yang habis isya Yasinnya 83 ayat, yang habis malam jam 12 Yasinnya 32 ayat. Warna-warni asroban, asroren, asritin, aswajib. Yasin. Taliban, tarik, lihat, banting. Saya laporkan di Kecamatan Pak Camat, ini gimana ini? Umat Islam Yasinannya 2 kali. Kata Pak Camat, ya gimana udah tradisi. Nah ini jawabannya, loh Bapak kan punya kekuatan, punya power, kenapa tidak lawan saja? Nah ini Bapak Ibu ya. Nabi mengatakan, rubahlah masyarakat dengan al-yadu, benar-benar pakai tangan. Tapi kalau tidak mampu, jujur saja kan tidak mampu toh. Tidak mampu, saya pun nggak mampu. Contoh nih, pernah di depan rumah saya Bu, ingin zaman tes tentang Sosoro Kusuman, tiap jam 2 malam kulo ngitung Pak, cah 20 sampai 30 pemuda kuda udah ngombe-ngombe Pak ngarep rumah kulo. Aku kan isin lagi, anak orang majin jemput saya ngisi ceramah jebul dengan apa omah marah udah ngombe-ngombe. Anak kulo pakai dotnya tangan, aliyatu tak kalamboin kabeh, Pak kulo udah dibayar toh. Jadi banyak, maka tak laporkan yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan di rapat ke, rapat protes macam-macam ini.
Ngaten Bapak Ibu urutannya, berdakwah pakai tangan, betul-betul tangan. Nek wani gelut amplongi kabeh. Nek wani. Tapi kalau tidak mampu, yang punya kekuatan saja, yang punya power saja tidak mampu, ya udah fabilisan dengan lisan. Makanya Bapak Ibu misalnya wangsul di dalam puruh yang dalam majelis judi, judi kabeh. Jenengan kudune wani gelut wampeng, nek ora wani fabilisan ngandani le yo sekolah judi lan. Ora iso ngomong ya, pakai lisan tidak mampu fabi qalbi dengan hati. Apa itu dengan hati? Bukan membiarkan, tidak mengiyakan. Jadi meninggalkan ya, meninggalkan acara itu. Tidak nonton, karena kalau nonton hukumnya sama saja. Sama dengan hukum minum-minuman keras Pak Nih. Ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minum minuman keras. Mulai dari pabriknya, produsennya, grosirnya, distributor, agen, yang jual toko-toko warung-warung, apalagi yang minum, yang membelikan, yang memegangkan gelas. Orang mau menyertai gelasnya tak celote, itu juga kena laknat. Yang ngiling ke, termasuk yang nonton juga kena laknat walaupun tidak minum minuman keras. Maka saran saya Bapak Ibu kalau mau minum minuman keras, cari yang halal-halal saja. Es batu itu halal. Kan keras tuh nih. Ini aneh boten paling. Itu Bapak Ibu urutannya. Pakai tangan tidak mampu, pakai lisan tidak mampu, dengan hati. Dengan hati artinya meninggalkan arena dan tidak nonton. Ini cara bagaimana Rasul berdakwah di masyarakat. Karena kalau tidak berdakwah sama saja diri kita sudah mencelupkan ke neraka yang namanya neraka masyarakat. Orang yang bertakwa harus bisa membebaskan diri dari belenggu masyarakat. Kali bunge, resi 3 malih ini wekdale pun telas. Ngenjang malih nggih insyaallah menawi kepanggih malih Allah berkenan kita lanjutkan. Masih ada 3 belenggu, masih ada 3 neraka. Belenggu tradisi, belenggu organisasi, dan belenggu hawa nafsu. Boten janji insyaallah. Makaten Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo